Gawe untuk 인생 cari duit. Wih, yo. Oke. Untung ada Kokiopa. Pak Andre kurang lebih udah berapa lama pengalaman sebagai kerja di Indonesia? Ya. Kerja di Indonesia mungkin 25 tahun kira-kira. 25 tahun, iya. Berarti Udah bosan. kayak umur saya ya. Ya, gitu. Sempat kerja di Belanda juga kan? Sempat ya. Oh, Belanda. Belanda. Yang cewek cantik itu. Iya. Kalau jarang lihat, iya cantik-cantik semua. Tapi kalau sering lihat, sama aja ternyata ya. Ada yang cantik, ada yang jelek. Di sini juga kan. Oh, kenapa ke Belanda? Ke Belanda mungkin karena gampang. Karena mungkin waktu itu gampang. Waktu itu, karena sekitar itu tahun 80. tahun 80. Lama ya. Sebelum saya lahir ya? Ya, kalian masih jadi kencing. Iya. Ya, belum lahir sama sekali. Nah, keluarga papa, mama ada yang di sana. Jadi kakaknya ada di sana. Itu satu. Sama yang kedua, biayanya nggak mahal. Sekolah di Eropa itu nggak semahal kalau sekolah di Amerika. Tapi harus pintar kan kalau mau belajar di Belanda? Harus tekun. Tekun. Jadi Tekuni. bukan pintar. Di sini pun juga. Kalau bekerja, kalau bekerja pun juga nggak harus pintar, tapi harus tekun. Tekun itu rajin, harus persisten, konsisten. Ya. Oh, boleh silakan kasih salam dengan bahasa Belanda kepada penonton. Biar bukti Bapak memang lulus dari Belanda atau tidak. Saya cuma bisa mengatakan Goedemorgen, iedereen, bedankt voor de tijd. Ini berarti Anda cantik gitu. Ya, betul. Nggak pura-pura tahu. Bukan, itu berarti ketahuan belum mandi. Enggak, itu artinya selamat pagi semua, senang ada di sini. Pernah Mandarin. kencan sama cewek Belanda nggak? Enggak pernah serius, pernah punya teman banyak, teman Belanda ya. PDKT, namanya PDKT. PDKT. Mata mesra. Itu bahaya. Iya, itu Gebetan. Enggak sampai segitu, tapi memang gampang. Di sana memang lebih gampang ya. Makanya, ayo coba ke sana kemudian cari gebetan di sana, jadi gampang. Ya. Kita harus serius, Pak. Yang jadi tujuannya lebih pindahnya itu karena challenge. Karena dapat tanggung jawab yang lebih besar, tantangannya. Headhunter sebenarnya didekatin oleh headhunter. Job Street. LinkedIn waktu itu Enggak, belum ada. Job Street juga belum ada waktu itu. Tapi kalau headhunter udah banyak sebetulnya. Tapi ya mungkin secara jabatan kelihatannya beda, tapi secara tanggung jawab sebetulnya ada kemiripannya. Karena waktu di Makro saya bertanggung jawab untuk non-food tapi hardline. Jadi itu semua bukan makanan. Jadi semua elektronika, semua perkantoran, alat kantor. Makanya nyambung ya? Sebetulnya nyambung. Nah, karena itu diambil. Nah, yang saya merasa belajar baru itu karena kalau di Makro itu kan jual seperti grosir. Semua barang dilihat murah, dijejer, murah sampai mahal. Orang jadinya membandingkan mengenai harga. Tapi kalau di Electronic City itu kan menjual dengan cara display. Kalau display, orang sepertinya kayak baru menikmati bedanya. Jadi bukan sekedar harga. Tapi kenapa harganya itu beda, betul-betul bisa dirasakan, dinikmati. Dan luar biasanya, kalau di Makro waktu itu yang laku memang justru yang murah. Untuk TV yang murah, yang paling laku misalnya. Kalau di Electronic City karena ada SPG yang membantu menerangkan segala, yang laku itu justru yang Paling tengah. Yang tengah. Tengah-tengah hampir yang paling mahal, lebih mahal. Mungkin nggak yang paling mahal, yang paling laku. Tapi juga bukan yang paling murah. Karena apa? Konsumen jadinya tahu ini bedanya itu apa antara harga ini dan harga itu, apa yang mereka dapat. Kemudian dari situ mereka lebih belajar dan lebih bisa memilih dengan bijaksana. Ada nilai tambahnya. Ada nilai tambahnya. Gitu. Jadi ada lebihnya, ada kurangnya. Jadi yang orang yang pengen mau beli elektronik pasti datangnya Electronic City daripada Makro. Oh iya. Kalau Makro datangnya untuk grosir, lihat yang TV murah dia ikutan beli. Ya. Benar kan? Ya. Karena kalau Makro atau katakanlah seperti di Lotte itu kan dijajar atau ditata
penampilannya, displaynya itu memang TV semua. Kemudian dari situ kan harga murah menjadi tambah lama tambah mahal. Jadi orang itu ngelihat itu udah nggak sempat melihat mungkin keindahannya, bentuknya oke, tapi lebih cenderung melihat harganya. Jadi waktu ada keinginan, oh ya mau beli TV gitu ya, display atau penampilannya itu udah menunjukkan kalau ini murah, ini mahal loh. Jadi ngapain kamu beli mahal, ini ada yang murah, oke akhirnya ya sudah saya beli murah, ngapain yang beli kayak gitu loh. Spek lebih ke harga, lebih kelihatan harganya. Itu juga kalau di luar TV yang besar-besar, semua retail pun menggunakan yang namanya space management, display management juga. Mana yang paling bisa laku, mana yang enggak. Seperti kalau orang melihat tatanan display misalnya ya, yang paling kelihatan selevel dengan mata, itu yang lebih laku dibandingkan yang bawah atau yang di atas. Itu ada pengaruhnya. Banyak supplier yang membayar ekstra hanya supaya di display setinggi eye level. SPG-nya SPG-nya lebih profesional ya. Tapi itu faktor yang menarik juga sebetulnya. Konsumen bisa membeli itu karena keramahan pelayan. Keramahan pelayan. Tapi kalau yang pertama menarik pasti juga penampilan pelayan. Jadi kalau dikatakan bahwa SPG-nya lebih cantik, penampilannya lebih baik, itu daya tarik pertama memang. Nah, habis itu setelah mereka tertarik, cara penyampaian SPG itu menceritakan, membantu itu baru yang membuat konsumen memilih barang. Tapi daya tarik pertama memang nggak bisa dipungkiri, penampilan memang yang membuat tertarik untuk ya mau ngomong apa sih kamu mau cerita. Kalau SPG-nya dari supplier yang memilihkan SPG yang tepat. Untuk produk dia. Untuk produk dia. Gitu. Tapi itu memang ada pengaruhnya, saya akui ya. Nggak bisa dipungkiri. Mungkin tiap orang beda-beda, tapi yang saya waktu itu mengalaminya itu karena saya melihat ada tantangan baru. Tantangan baru? Iya, karena saya sebelumnya menjabat itu sekitar 3 tahun, kemudian sepertinya kayak udah settled semua, kemudian ada tantangan baru, jadi kemudian pindah sepertinya. Comfort zone. Ya, comfort zone. Mungkin ada faktor itunya juga, tapi memang ada kesempatan baru dan saya melihat ada tantangan baru, karena itu saya ambil tantangan itu. Yang penting apapun itu, yang penting nikmati apa yang kamu pilih, apa yang kamu kerjakan, karena itu yang paling penting. Kalau kamu nggak menikmati, kamu akan stres sendiri di tempat kerja, apapun yang kamu lakukan. Uang mungkin menarik di awal, tapi semua yang materi itu kita hanya menikmatinya itu mungkin anggap aja 3 bulan pertama. Habis itu sudah menjadi biasa. Anggap aja digaji 5 kali lipat. Wah, menarik, senang masuk gitu ya. Mungkin menikmatinya itu 3 bulan. Ini psikologi ya. Tapi setelah 3 bulan itu pelan-pelan sudah menjadi biasa. Lama-lama juga jadi nggak menarik lagi, sepertinya kayak ya sudah, saya sudah punya gitu loh, kepinginnya lebih jadinya. Jadi itu yang menyebabkan orang itu kalau hanya karena uang berusaha sepertinya kayak berlari berusaha mengejar, tapi padahal kalau sudah dapat jadi biasa. Nah, yang paling penting itu adalah hati sebenarnya. Kalau di tempat kerja itu menikmati, punya teman-teman yang mendukung, bisa belajar banyak, dia bisa aktualisasi, pokoknya nikmat, itu yang membuat kerjanya itu bisa menjadi lebih lama dan lebih bermanfaat buat dia maupun buat perusahaannya. Itu kayak apa, pacarannya ya, maksudnya kayak misalnya buaya darat, nikmatin 3 bulan ganti lagi. Itu cowok biasanya memang gitu, tapi bukan kamu. Semua rata-rata juga namanya maskulin itu gitu. Pengen ngejar, tambah ditolak, tambah berusaha ngejar. Begitu dapat, setelah berapa saat, udah biasa, kemudian cari lagi yang lain. Guys, saya tetap setia ya. Bukan seperti dia. Zaman memang sudah berubah sekarang, masuk ke pandemi, orang udah banyak yang berubah caranya, mereka lebih banyak melakukannya dari rumah, melakukan cara online gitu ya. Kuki Opa aja udah nggak jual di offline ya kan? Sedikit. Tapi hampir nggak ada. Iya. 90% online. Iya. Bisa
Nah, keadaan tidak akan kembali lagi ke zaman dulu. Nanti seandainya vaksin sudah keluar, obat sudah keluar pun, orang sudah terlanjur menikmati hal yang baru. Mereka tidak akan kembali lagi yang ke dulu. Tapi itu sepertinya kayak balik lagi ke dasar dari tiap orang, tiap manusia. Mereka mencari yang namanya convenience, yang namanya nyaman. Jadi kalau mereka sudah nyaman beli lewat online, mereka nggak akan lihat ke offline lagi, gitu ya. Tapi tetap ada kebutuhan offline sebetulnya. Kebutuhan itu karena gini, nyamannya memang order online. Tapi kan orang-orang itu harus tahu apa yang dia mau beli. Jadi tetap membutuhkan offline supaya mereka bisa mengetahui persis apa yang mau dibeli itu. Tapi mereka lihat doang, belinya di online. Bisa. Jadi tetap akan ada kebutuhan offline, cuman nggak sebanyak dulu lagi. Dan balik lagi, kalau barangnya itu perlu dilihat, butuh offline. Tapi kalau nggak perlu dilihat, jadi katakanlah misalnya kayak makanan kemasan yang sudah ada di mana-mana, minyak goreng yang sudah ada di mana-mana, orang nggak perlu untuk datang melihat barangnya. Tapi kalau barang itu berputarnya modelnya itu sering, dan banyak yang kepingin tahu apa itu gitu ya, itu gunanya offline. Mereka jadinya betul-betul lihat, kayak pakaian pun juga, pakaian pun mereka kepingin bisa jadi lihat bahannya itu baik apa enggak. Nah, anggap aja dari 100% penjualan, kalau dulu 100% itu offline semua, kedepannya mungkin 10% offline bisa jadi, atau 20% tergantung dari produknya, tergantung dari ini, karena ini mereka tetap pingin lihat, pingin datang untuk melihat, tapi habis itu sisanya mereka belinya online. Kayak perfume. Ya, cium dulu. Ya. Makanya offline-nya tetap butuh, mungkin tidak akan sebanyak dulu, tapi yang penting adalah mengetahui bahwa orang datang itu untuk berbicara, untuk melihat, untuk mengetahui. Yang penting adalah pelayanannya di offline juga. Jadi bagaimana SPG itu bisa menceritakan, bisa menarik perhatiannya dia, mungkin tanpa mengharapkan dia beli saat itu juga. Tapi pokoknya dia educated, tahu apa yang mau dibeli, apa kelebihannya, apa kekurangannya, dia bisa berkomunikasi dengan pihak penjual gitu ya. Nah, kemudian biarin mereka kemudian Nah, offline yang mungkin penting itu adalah memang penampilannya. Kadang yang dibutuhkan di offline itu adalah mereka datang itu merasa nyaman. Bisa jadi offline itu dibuat penampilan tokonya itu lebih baik sehingga mereka bisa buat Instagram di situ, buat foto misalnya. Atau bisa jadi ada gabung dekat dengan kafe sehingga orang datang ke kafe minum kopi apa gitu ya, makan nyamil-nyamil, ngobrol-ngobrol. Jadi sekalian sebelum pulang mampir ke toko itu untuk melihat. Jadi semua itu jadi satu kesatuan yang memberikan kenikmatan, kenyamanan buat konsumen mungkin. Warung pun juga gitu. Sekarang kan banyak sekali warung-warung yang dulunya tradisional hanya jual makanan, tapi berubah, jualannya sama, tapi penampilannya dirubah sehingga menjadi lebih nyaman, lebih enak. Mereka bukan datang untuk makan saja, tapi datang untuk ngobrol. Kalau samping Starbucks jangan jual kopi juga, nanti orang juga paling gitu ya. Tapi bisa juga sebagai complementary kan, jual sesuatu untuk pelanggan yang sama gitu ya. Itu juga memungkinkan. Setelah saya nggak lagi di dunia profesional, saya memang ingin sekali membantu banyak orang yang masih di dunia profesional, di tempat kerja. Sebenarnya kalau parsial gitu udah dilakukan lama, tapi betul-betul menekuni full time itu kira-kira 4 tahunan. 4 tahunan. Nah, saya dapat sertifikasi dan kredensial dari luar. Dari luar negeri, dari Amerika, dari International Coaching Federation, itu adalah federasi coach yang paling besar sedunia. Saya sudah sampai di level professional certified coach. Itu level nomor 2, yang paling bawah, yang terdaftar di mereka sebagai orang yang benar-benar sebagai coach itu adalah ACC, Associate Certified Coach. Nah, kemudian yang level berikutnya yang lebih advance itu professional certified coach. Nah, yang paling masternya itu akan mendapatkan kredensial yang namanya MCC, Master
certified coach. Itu di Indonesia hanya ada 3 orang yang mempunyai level master untuk coach. Bapak sudah? Kalau saya masih profesional certified coach. Di Indonesia baru ada 19 orang mungkin yang mencapai level itu. Pak Tung Desember Bukan coach dia. Itu bukan coach. Bukan coach dari ICF. ICF itu kan International Coaching Federation. Itu yang membawai, memonitor, mengontrol level capability dari tiap coach di dunia, gitu ya. Nah, banyak orang yang mengatakan kalau dia itu coach. Tung Desem baru waringin ya, tapi itu Tung Desem itu lebih seperti motivator. Trainer gitu ya. Tapi mungkin membantu coaching juga, tapi dia nggak mempunyai kredensial dari ICF. Bedanya cuma gitu doang. Sama seperti gini, sama seperti bahasa Inggris ya. Kita bisa belajar bahasa Inggris di IF, bisa di LIA, English First. English First. Kita bisa ikut belajar bahasa Inggris di Lembaga Indonesia Amerika. Kita bisa kursus Inggris di tempat-tempat lain. Tapi orang-orang itu mengatakan bahwa, saya qualified, saya lulusan LIA, saya lulusan. Tapi standarnya apa? Mereka harus ikut yang namanya mungkin tes TOEFL misalnya ya. Nah, kalau TOEFL dapat angka nih, TOEFL-nya 600 misalnya, maka orang itu jadi punya bayangan. Kamu lulusan, nggak soal kamu lulusan LIA atau IF atau training center mana gitu ya. Kalau 600 ya berarti gini. Nah, coach juga gitu. Banyak orang yang mengatakan, saya coach, saya ikut training atau sertifikasi dari sini, dari sono gitu ya. Tapi yang menilai level kapabilitasnya itu adalah, atau TOEFL-nya itu adalah ICF, itu yang paling besar. Nah, ICF itu kemudian yang memberikan ranking. Rankingnya dia itu bukan dalam bentuk angka, tapi bentuk ranking. Apakah dia itu oke sebagai coach, apakah dia sudah profesional, apa dia master. Ada 3 level dari mereka. Boleh tanya, kalau sudah jadi kayak misalnya master level gitu, di invite gitu ya, di invite untuk global seminar atau jadi pembicara? Enggak, karena mereka sama seperti TOEFL. Mereka hanya memberi leveling ya. Berdasarkan kapabilitas yang ditampilkan, itu ngetesnya juga susah. Harus menyerahkan recording dari coaching sesinya segala gitu, harus mengerjakan ujian, harus mempunyai pengalaman coaching sekian ribu jam gitu ya. Jadi dari situ kemudian mereka nilai, ini levelnya seperti itu. Tapi kalau mau seminar segala itu tergantung dari orangnya masing-masing. Sama seperti kalau bahasa Inggris dapat TOEFL gitu ya, apakah kamu kemudian jadi guru Inggris, apa kamu jadi penterjemah apa gitu ya, itu masing-masing, itu terserah. Gitu. Pokoknya bapaknya berqualified dan punya sertifikat. Dan salah satu orang dari 19 orang itu. Benar ya? Iya. Untuk level itu ya. Jadi hebat itu. Yang penting hebat dia. Oke? Sedikit lebih hebat dibandingkan yang lain, tapi semua itu kan cuma TOEFL 600, apakah itu hebat apa enggak, apa 700 hebat apa enggak. Gitu loh. Cuman gitu doang. Yang paling penting itu adalah dipakai buat apa itu. Sama seperti TOEFL 600, 700, kamu punya, tapi dipakai buat apa? Nah, saya mempunyai level professional certified coach. Itu level yang cukup tinggi, tapi yang penting adalah apa gunanya buat orang lain. Nah, coaching itu gunanya itu adalah untuk membantu orang mencapai maksimal potensialnya dia, baik secara profesional maupun secara personal. Jadi tiap orang sebetulnya mempunyai keinginan untuk maju. Coach itu membantu supaya orang tersebut itu maju lebih berhasil, ya. Nggak soal kesalahan-kesalahan yang lalu, nggak soal zaman dulu bagaimana. Karena coach melihat bahwa bagaimana kamu sekarang, terus bagaimana kamu bisa menjadi jauh lebih baik ke depannya. Itu fungsinya coach. Nah, kenapa orang kok membutuhkan coach? Karena seringkali orang itu masalah atau keinginan atau hambatan itu disimpan dalam dirinya sendiri. Sungkan untuk tanya, untuk ngobrol. Ambil contoh itu misalnya gini. Kamu mau bertemu dengan calon mertua misalnya, ya. Calon mertua sudah datang ini di depan. Kamu ingin tampil yang baik ke calon mertua,
Nah, untuk itu kamu merasa, oh aku sudah cakep, bajuku sudah rapi, semua baik, rambutku sudah tersisir rapi, mukaku juga sudah habis mandi, cuci muka baik, gitu ya. Kamu mau ketemu, tapi kamu masih ragu-ragu. Karena itu, kamu ngelihat ke cermin. Nah, coach itu berfungsi seperti cermin. Dari cermin itu kemudian kamu jadinya tahu, oh baju saya ternyata kusut. Baju saya ternyata miring, atau oh rambut saya ternyata kurang rapi, oh ternyata ada sisa makanan yang belum hilang. Nah, coach itu seperti cermin membantu melihat supaya kamu maksimal itu apa yang kamu mesti lakukan. Merapikan, membuat lebih cakep, lebih bagus. Kalau saya kliennya selama ini banyak dari board of director -1 misalnya. Oh, BOD. Tapi BOD. Oh. Tapi itu ya karena secara profesional saya tergabung dengan satu institusi namanya DDI gitu ya. DDI. Daya Dimensi Indonesia. Daya Dimensi Indonesia. Tapi juga saya berhubungan sendiri secara pribadi, berhubungan dengan banyak rekan-rekan yang lain juga, berhubungan dengan banyak perusahaan gitu ya. Kliennya itu levelnya itu memang level profesional. Tapi jangan lihat itu sebagai hambatan, karena memang biasanya memang profesional itu yang membutuhkan jawaban, membutuhkan rekan atau partner untuk tukar pikiran. Karena seringkali profesional itu ya punya kendala dengan pekerjaannya, tapi dia nggak berani atau nggak mampu untuk membicarakannya. Karena kalau membicarakannya dengan atasan, nanti dipikir dia kurang mampu. Membicarakan dengan teman, nanti teman tahu kekurangannya dia nantinya malah merasa dirugikan. Karena itu membutuhkan orang yang mengerti, tapi orang yang profesional, yang menjaga kerahasiaannya. Jadi hasil pembicaraan pun tidak boleh orang lain dengar atau tahu. Jadi pakai NDA ya? Ya, sepertinya kayak pakai NDA, tapi itu hanya kesepakatan dalam agreement bahwa ini pembicaraan ini strict confidential. Sama seperti kalau kita datang ke dokter pun, sakit kita kan dokternya nggak cerita ke orang lain. Dengan bertemu dengan seorang coach, dia jadinya bisa mencari jalan keluar yang paling baik itu seperti apa. Nah, lucunya tapi gini, tiap orang mempunyai kemampuan untuk mengatasi masalahnya sendiri-sendiri. Tidak ada satu cara yang paling betul kemudian semua orang supaya mencapai hasil yang paling maksimal menggunakan satu cara itu. Tidak, karena tiap orang memang dikasih dari Tuhan, mempunyai karakter, kemampuan, pengalaman, sehingga untuk tiap masalah, misalnya masalah ini sama pun, tiap orang itu mengatasinya dengan caranya, dan hasil yang didapat buat dia itu yang paling maksimal itu apa. Dan itu bisa beda-beda, karena tiap orang mempunyai kemampuannya sendiri, dan kemampuan tiap orang itu sebetulnya luar biasa. Itu yang berusaha ditemukan oleh seorang coach. Bagaimana mengatasi masalahmu dengan cara kamu, dengan hasil yang paling maksimal buat kamu. Bukan buat Han atau buat Zung, bukan. Tapi kamu punya masalah apa, ceritain, kamu kepingin apa yang terjadi gitu ya. Sehingga dia kemudian menemukan sendiri, sama seperti lihat cermin. Menemukan sendiri supaya dia bisa maksimal. Itu apa yang dia harus lakukan. Itu fungsi coach itu seperti itu. Boleh tanya sekarang kira-kira berapa customer-nya? Jumlah mungkin kira-kira 100 sudah yang terdaftar ya, maksudnya di luar yang nggak profesional atau nggak ofisial. Tapi yang terdaftar di saya, karena saya sendiri juga mencatat klien gitu ya, itu bisa dikatakan hampir 100 orang. Wow, banyak. Iya. Itu gimana, regular ada? Ada reguler, ada juga yang biasanya proses kalau coaching itu bertemunya memang nggak bisa sekali, paling nggak mesti 4 kali, ada yang 6 kali gitu ya. Tapi rata-rata ya, itu satu paket biayanya per paket atau per kali? Macam-macam. Ada bisa per paket. Kalau profesional betulan biasanya ngambilnya per paket. Tapi ada juga yang beberapa kali tergantung dari kebutuhannya dia. Lewat telepon atau ketemu? Dulu bertemu, karena kalau bertemu itu paling enak, karena bisa mengetahui nyaman, lebih nyaman gitu ya. Tapi kalau zaman sekarang cuman biasanya kebanyakan lewat Zoom. Lewat Zoom. Gitu. Berarti Bapak punya ID Zoom premiumnya ya? Enggak, karena kalau Zoom biasa yang nggak bayar, yang free,
Kalau berdua aja ya, unlimited. CEO ada, direktur ada, senior manager ada, manajer biasa juga ada gitu ya. Karena pada dasarnya jabatan itu hanya menyebut atau membahas mengenai skop tanggung jawabnya. Tapi masalahnya itu sebetulnya semua orang itu sama. Memang harus menceritakan, harus cerita. Karena balik lagi coach itu hanya membantu menemukan blind spot. Membantu menemukan loophole-nya itu di mana. Tapi coach tidak memberikan jawaban. Kamu harus gini, kamu harus gitu, seperti trainer. Nah, tadi kan ada pertanyaan, apa bedanya coaching dengan consulting? Kalau consulting, konsultannya harus lebih pandai. Kemudian dia yang memberitahukan, oh supaya berhasil kamu, misalnya sales ya, supaya penjualan kamu berhasil, kamu berarti harus call banyak orang, kamu harus membuat schedule, kamu harus kunjungi lebih banyak orang, kamu harus kasih promo, kamu harus, ya. Orang lain juga datang dengan pertanyaan sama, jawabannya sama. Itu konsultan. Consulting mengajar, memberitahukan harus bagaimana. Tapi kalau bertemu dengan coach, coach akan lebih banyak minta cerita. Karena apa? Kamu kepingin lebih baik. Sebetulnya kamu tahu caranya, cuman nggak menemukan, dia nggak menyadari. Dengan coach itu sepertinya, oh berarti seperti ini, kamu berarti kurang di sini, kamu kurang di sana, itu dia akan menemukannya sendiri, sepertinya kayak gitu. Sehingga justru gara-gara menemukan sendiri, dia lebih menjiwai, bukan diberitahu ya. Kalau ketemu konsultan kan diberitahu harus gini-gini, tapi kalau nggak bisa dia lakukan kan nggak ada hasilnya. Tapi kalau dia menemukan sendiri, oh berarti saya harus ini harus gitu, dia sendiri menemukan, maka dia lebih menikmati dan lebih bisa merealisasikannya, dan hasilnya berarti lebih pasti bisa tercapai. Kalau bertemu dengan coach, dia sepertinya kayak jadi terbuka sendiri matanya. Seringkali saya bertemu dengan klien juga gitu ya, setelah pembicaraan, dan pembicaraan nggak perlu lama, 1 jam aja maksimal cukup. Jadi yang potential customer ya, potential client, apakah mereka boleh coba free coaching dulu sama Bapak? Boleh nggak? Kalau ada yang mau sebelum ambil paket. Kalau ada yang mau kepingin tahu seperti apa coaching, boleh. Hasilnya apa gitu, komen di boleh. YouTube, oke? Boleh. Belum tentu bisa dijawab semua karena saya bukan dewa. Tapi seandainya bisa kita bantu, kita akan bantu. Kami sampaikan, oh saya punya CV, saya mau melamarkan ke Lotema, bisa dibantu nggak? Ya itu saya itu mungkin. Yang penting sebenarnya kalau bertemu dengan coach itu adalah yang mau bertemu itu tahu dia itu kepingin apa. Saat ini dia kepingin apa ke depan yang dia pingin mencapai. Nah itu apa? Ayo kita bahas. Tapi kalau datang ke coach tidak dengan bayangan apa-apa gitu ya, itu sama seperti kalau kamu datang ke dokter, kemudian kamu nggak tahu kamu sakit apa, misalnya. Terus ketemu dengan dokter yang ramah pun, kalau ditanya kamu berasa apa, nggak tahu. Misalnya ya, kalau ditanya kamu sakit apa, nggak tahu. Kamu berasa apa, nggak tahu. Nah itu susah. Tapi kalau misalnya, iya dok, saya kepingin, saya sakit hati, misalnya gitu. Saya kepingin sakit hatinya hilang. Nah itu kan satu tujuan. Masalahnya harus jelas dulu. Harus tahu maunya apa, bukan masalah. Karena masalah itu kalau ngelihat ke belakang, misalnya saya punya masalah dengan uang saya. Konsultannya ya itu. Itu mungkin ketemu konsultan. Tapi kalau ketemu coach itu adalah apa yang dia ingin capai ke depan, apa yang dituju ke depan yang dia pingin. Nah, ngelihat cermin ini sebenarnya aku mau lebih cakep, aku mau lebih baik. Gimana nih? Nah, ngelihat cermin kan. Tapi kalau kamu ke cermin kamu nggak tahu kamu mau apa, kamu nggak akan dapat jawaban. Oke. Terima kasih banyak Pak. Terima kasih untuk waktunya. Kalau ada pertanyaan teman-teman tanya gratis, kita akan coba bantu jawab. Ya. Cincin cari duit. Tadi 150, sekarang 100.000 aja. Oh bukan 100.000 subscriber ya, bukan harganya. Kan saya kira sudah turun harganya. Oke. Terima kasih.